Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu. Malam. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu dan juga ya, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam. Silakan. Saya mau bertanya sekalian dengan narasumber. Begini, saya mau bertanya 3 hal. Tentang kematian Yesus itu, apakah benar Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah keselamatan itu Yesus memang benar-benar dapat berikan? Dan yang ketiga, apakah Yesus itu pernah mengajarkan dosa waris? Begitu. Karena setahu saya, sejauh saya membaca Bible itu, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jika mana Yesus itu Tuhan, mengapa beliau teriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan yang lain? Terus indikasi Yesus itu tidak tersalib menurut Bible itu karena Yesus bisa menghilang, itu yang pertama. Yang kedua juga Yesus bisa merubah wajah, dan Yesus sendiri juga pernah berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Tapi apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib itu, dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika mana memang Yesus itu dapat menebus, mati oleh karena menebus dosa umat manusia, tapi di ayat lain dikatakan, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, karena sesungguhnya mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jika mana Yesus itu dapat memberikan segala sesuatu apa yang manusia pinta, manusia lain pinta, ini Yesus manusia ya kan. Nah, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan untuk kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Yesus tidak dapat memberikannya. Ketika cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Itu saja, silakan. Ya, jadi gini, Pak Muhammad, sebentar ya. Nanti kalau saya jawab, kalau jawabannya itu adalah jawaban kebenaran, apakah Anda mau ikut Tuhan Yesus? Asalkan bukan asumsi dan Alkitabiah menjadi sebuah bukti nyata, saya siap pertaruhkan. Itu ya. Ya. Nah, saya boleh bertanya kepada Anda, berdasarkan apa Anda bisa mengatakan itu asumsi? Toh juga nanti kalau saya jawab dengan benar, pasti Anda juga akan mengatakan itu asumsi. Nah, persoalan sejauh ini saya pengen tahu dulu standarnya apa, nanti supaya Anda nanti tidak berkata itu asumsi. Standarnya saya pengen tahu dulu. Standarnya apa supaya ini? Standarnya adalah Alkitabiah, itu yang pertama. Yang kedua harus otoritasnya, di mana Yesus menjadi tokoh sentral utama, tokoh utamanya, otoritasnya di dalam Bible itu sendiri. Jadi saya ingin perkataan Yesus yang berkata, bukan surat Paulus, bukan mimpi Yohanes, itu bukan. Jadi saya ingin murni dari yang 18% itu menurut sarjana Alkitab, ya, bahwasanya mereka mengatakan dari 100% isi ayat-ayat Bible Perjanjian Baru itu hanya 18% saja yang benar, masih benar perkataan Yesus alaihissalam. Oke, silakan. Ya. Jadi gini Pak Muhammad, jadi saya katakan bahwa sentral daripada Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus, ya. Tidak ada pribadi lain, itu sentralnya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak usah terlanjur dalam ke situ dulu. Saya ingin buktikan dari fenomena kehidupan manusia, ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita semua manusia sekarang mempergunakan tahun kalender Tuhan Yesus Kristus. Artinya kehidupan manusia berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang Tuhan. Semua kehidupan itu diatur oleh waktu. Kita punya usia dalam kandungan diatur oleh waktu, kita punya usia dalam dunia diatur oleh waktu, jam makan kita diatur oleh waktu,
Jam kerja kita diatur oleh waktu, jam tidur kita diatur oleh waktu, semua undang-undang bicara tentang waktu. Kita mau kawin bicara waktu, kita mau lahir bicara waktu, kita mau mati bicara waktu. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebagai bukti yang otentik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, waktu, kalender dunia, seluruh negara mengakui dan memakai kalender perhitungan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya, itulah betul. Satu bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus memegang kendali seluruh kehidupan. Tidak ada pribadi yang lain. Bukan nabi yang memegang kendali, bukan rasul. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, bukan hanya manusia. Tapi dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan hidup manusia supaya manusia itu bisa pindah ke surga. Ya. Oke, gimana? Bapak mau terima Tuhan Yesus? Mungkin bisa saya tambahkan. Poinnya saja, artinya secara alkitabiah saja. Artinya saya tidak mau doktrin atau pendakwa. Ini mungkin saya tambahkan juga. Ya. Yesus yang memulai, ya Pak. Ya. Jadi kalender kita ini dimulai dari kelahiran Yesus. Dan satu lagi akan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Masalah kalender itu kan dari. Dia akan diakhiri. Kalau masalah akan diakhiri kan ketika dia datang ke dunia. Oke, saya mau jawab yang tadi ya, yang pertanyaan Bapak. Sebentar Bu, saya sebentar, mau jawab Bu, yang sebentar. Oke. Oh iya. Sebentar Bu, karena kita juga jawab panjang lebar juga kalau Pak Muhammad tidak konsekuen, tidak ini tidak sesuai dengan pernyataannya juga percuma. Tadi kan saya sudah jawab. Itu sudah bukti yang tidak bisa dibantah. Siapa manusia yang bisa mengatur waktu, Pak? Kita lahir itu bicara tentang waktu. Saya tahu sejarah penulisan loh. Saya tahu loh sejarah penulisan kalender ini. Ya kan, jadi makanya tadi kan saya sudah tanya kalau kita sebentar Pak Muhammad, saya jelaskan. Sebentar. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kalau saya jawab itu sesuai dengan apa standar yang Anda inginkan, Anda bilang tadi Anda mau ikut Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang setelah saya jawab dan itu tidak bisa dibantah, tidak ada satu manusia pun yang bisa berani membantah itu, Pak. Bicara waktu itu bicara tentang Tuhan. Hidup manusia itu kesempatan, manusia diberi waktu di dalam dunia ini. Semua mengacu kepada Tuhan Yesus, sentralnya. Kapan Anda kawin? Tahun 1980, sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus, semua mengacu kepada Dia. Dialah sentral daripada kehidupan itu sendiri. Oke, tapi tidak apa-apa kalau Anda tidak komitmen dengan apa yang Anda ucapkan, ya itu urusan Anda. Yang penting saya sudah buktikan bahwa apa yang Anda tanyakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Oke? Kita pindah ke penelpon lain.